ada catatan-catatan kita tentang motivasi dakwah. Di antaranya prinsip dakwah itu harus pandai membuat satu inovasi. Inovasi dalam berdakwah. Itu makna hikmah. Jadi jangan sampai kita monoton lah. Artinya kita membuat sesuatu yang menarik bagi mereka tanpa mengorbankan syariat. Menarik itu kan tidak harus melanggar kepiawaian, keahlian seorang yang mengajak kepada kebaikan. Dan ini berlaku kepada masyarakat umum, termasuk berlaku kepada masyarakat kecil, yaitu di keluarga kita. Bagaimana Anda seorang ayah mengajak anak Anda untuk melakukan kebaikan, agar melakukan sholat, agar mau belajar. Istri, suami. Istri mengajak suami harus ada. Bukan suami saja yang mengajak kebaikan. Akan tapi istri pun juga punya kewajiban mengajak suami dalam kebaikan. Lalu bagaimana? Bil hikmah. Dengan cara yang sangat bijak. Sehingga halus, indah. Kemudian setelah kita mempelajari keadaan, memahami pasangan kita. Dalam kalau bahasa keluarga yang hari ini kami hadirkan dalam keluarga, membuat satu suasana yang indah dulu. Kalau kita ingin membawa anak-anak kita, keluarga kita kepada keinginan kita, buat suasana yang indah dulu. Suasana yang indah di rumah. Di rumah yang indah, yang tumbuh dengan sehat, tidak ada caci maki, tidak ada amarah yang tidak jelas, tidak ada bentakan, yang ada adalah kenyamanan di dalam sebuah rumah. Maka keadaan semacam ini telah membuat satu kondisi yang sangat mudah menghadirkan satu kebijakan, hikmah. Ini termasuk hikmah itu seperti itu. Sehingga kalau kita ingin mendidik anak kita agar mereka patuh kepada kita, buatkan dong kondisi rumah yang baik, yang nyaman bagi anak tersebut, yang membentuk mentalnya, membentuk jiwanya, membentuk dirinya itu menjadi orang yang mudah patuh pada orang tua. Lalu itu hikmah. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, dia nggak ngerti ngapain sholat, ada apa. Maka di sini perlu membuat satu wadah rumah yang baik. Sehingga dengan misalnya dimulai dari meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang baik, yang dipandang oleh anak sebagai cara hidup yang baik. Saling mencintai, saling menghargai, dan ditampakkan keadaan ini kepada sang anak. Maka akan muncul pada diri sang anak adalah kekaguman di rumah tersebut kepada orang tuanya. Kekaguman, penghormatan, yang secara otomatis kekaguman dan penghormatan akan menjadikan dia punya kepatuhan. Kita menyuruh apa? Mereka akan patuh. Tapi kalau di rumah tidak ada contoh, tidak terbangun satu lingkungan yang baik, setiap saat melihat sang ibundanya marah kepada ayahnya, atau tidak patuh kepada ayahnya, membangkang kepada ayahnya, ditampakkan di depan sang anak, atau sang ayah pun juga demikian, diingatkan sang ibunya, ngeburu dulu marahnya, nampak kesombongannya. Loh, apakah setelah itu ngomong, nak, kamu yang baik, nak ya? Dia akan ngomong ayah saja sama ibu begitu. Jadi makna hikmah ini luas. Sehingga menyiapkan mental mereka untuk bisa nerima apa yang kita pesankan. Nah ini, kemudian setelah itu di masyarakat pun juga sama. Dakwah Nabi bukan dengan peperangan. Nabi menyebarkan aroma kebaikan. Didengar Nabi Muhammad begini. Dan Allah sendiri yang menyebarkan bahasa Nabi Muhammad al-Amin, orang yang sangat jujur dan seterusnya. Sifat Nabi sangat dikenali oleh mereka. Sangat diketahui oleh mereka. Maka disitulah akan membuat punya daya tarik tersendiri. Dan itu menyiapkan hikmah. Baru setelah itu tampak wal mu'idatil hasanati. Sehingga cara bertutur kata pun yang baik dan benar. Jangan buru-buru langsung Allah a'lamu bima ta'malun. Mengajak seenaknya tanpa adab, tanpa krama. Selalu mengatakan ya sudah, ente nggak mau ya sudah. Allah tahu kok. Allah melihat kamu kok enggak begitu. Sebab ada ayat lain yaitu tadi. Bil hikmati wal amidatil hasanati. Dengan tutur kata yang baik. Makanya tidak berlaku kalimat kotor di mimbar. Apapun tujuannya nggak sah. Kita bukan untuk berperang. Kita bukan untuk berantem. Kita ingin mengambil hati. Hati mana yang terpesona dengan kalimat yang menyakiti? Hati mana yang terpesona dengan kekerasan? Kecuali hati yang punya hawa nafsu yang sama. Misalnya, kita ingin menamakan kebencian kepada satu kelompok.
Maka saya ngomong kasar tentang kelompok tersebut, ya, untuk membawa agar membencinya, sah. Tapi untuk kepada Allah tidak sah seperti itu. Makanya wal mau'izatil hasanati. Kemudian setelah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum. Kalau ternyata ini kan wajadilhum wa in jadaluk. Jika mereka yang tidak setuju dengan kalian, tidak mau denganmu wahai Muhammad, karena mereka punya keyakinan-keyakinan yang terdahulu. Biarpun keyakinan sudah berubah, nggak bisa langsung kamu bawa. Mereka akan mendebat dulu, mengajakmu diskusi, menyalahkanmu. Maka hadapi mereka dengan hikmah, kemudian mau'izah hasanah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, tampakkan kebenaran. Billati hiya ahsan pun ternyata di saat menampakkan kebenaran, diskusi, ngobrol dengan mereka, bukan caci maki di sosial media, mengolokkan orang di sebelah sana, itu tidak. Akan tapi ayo diskusi yang baik. Diajak bicara wajadilhum billati hiya ahsan dengan cara yang paling bagus. Karena apa? Orang awam itu melihat, jangan sampai diam-diam mereka punya kebencian atau memahami cara hidup itu seperti yang ditemui pada ustadznya yang suka mencaci dan mengolok. Sehingga pada zaman ulama-ulama terdahulu, kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para imam, itu diskusi tertutup di antara mereka. Kemudian keluar dengan perbedaan, karena antara kesepakatan atau perbedaan yang masih bisa diizinkan, perbedaan madhab. Lalu mereka tetap punya komitmen bahwasanya yang kau lakukan adalah, yang pendapatmu adalah benar. Pendapatmu salah akan tapi mungkin benar, dan pendapatku benar tapi mungkin salah. Sehingga muncullah Imam Syafi'i yang menghormati pendapat Imam Malik, Imam Ahmad menghormati pendapat Imam Syafi'i. Tapi hari ini orang berbeda itu langsung seperti dia lebih dari Nabi. Langsung caci maki di atas mimbar, ini bid'ah, ini sesat, segala macam. Tidak pakai billatihi ahsan, bukan dengan cara yang baik. Ini yang berbeda kadang-kadang ini, mohon maaf, satu manhaj, satu akidah. Hanya menuruti kesombongannya. Wah, kok teriak di mimbar-mimbar, teriak di sana-sini. Seolah-olah dia adalah telah kedatangan wahyu dan itu yang paling benar. Membuat fitnah sana-sini, akhirnya terjadi kebencian umat. Permusuhan di kalangan umat. Hanya gara-gara pendapatnya dia, yang ia yakini seolah-olah itu Quran turun dan yang qat'iyud dalalah, qat'iyul urud, tidak ada perbedaan di dalamnya. Sehingga harus mengatakan, yang benar adalah ini, yang lain adalah semua yang tidak mengikuti saya adalah. Nah ini ada di hari ini. Kecongkaan orang-orang yang seperti itu, na'udzubillah. Bagaimana? Dia bukan urusan yakin ya Tuhan Ahad Tunggal. Ini bukan itu, urusan yang bahasa lain adalah dhon, yang bukan pasti. Bukan suatu yang pasti. Sudah mengatakan yang lain sesat, neraka. Wih, ini adalah musuh kita. Sehingga kalau ada orang bergabung dengan orang tersebut, dicaci maki juga habis-habisan. Ada sekelompok misalnya yang dia hantam oleh orang ini. Yang dia tidak senang dengan kelompok tersebut. Perbedaan pendapat sebenarnya, perbedaan ilmu. Seolah-olah ilmunya ini sudah ilmu wahyu turun dari langit. Sehingga orang salah. Yang tidak mengikuti dia salah. Yang mendukung dia langsung dicaci maki dengan bermacam-macam sebutan gelar. Nah ini kan keunikan-keunikan. Makanya dalam menuntut ilmu, dalam belajar, kita harus juga melihat sifat model orang yang mengajari kita. Karena apa? Persahabatan saja itu akan sangat mempengaruhi. Persahabatan itu sangat mempengaruhi dari sisi mana? Bukan ilmu saja, karakter watak. Watak. Sehingga kalau kita berguru dengan orang yang wataknya nggak benar, ya kita akan ke bawah. Praktek pertama adalah orang yang paling dekat. Tiba-tiba gampang marahan sama istrinya, ribut sama keluarganya. Nanti bapaknya mati rebutan waris. Karena dia sudah dididik dengan permusuhan semacam itu. Tidak billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Setelah kita berusaha dengan bermacam-macam itu. Lihat, peperangan itu ada aturannya, bukan langsung perang. Apalagi caci maki di media, mohon maaf. Hari ini tidak terhormat orangnya. Yang punya pesan-pesan mencaci, merendahkan adalah di media. Orang awam tidak mengerti. Orang awam itu Masya Allah dengan kepolosannya. Dahulu selagi itu kata Ustadz, ahlan, sam'an wa ta'atan. Mudah mereka dibawa kepada kebaikan. Hari ini melihat caci maki di antara para pembimbing, para Ustadz. Hari ini telah rusak kepercayaan masyarakat oleh Ustadz-Ustadz itu sendiri. Dan besar di hadapan Allah. Hukumannya besar di hadapan Allah karena dia telah menjadikan
umat rusak dengan perilakunya yang seolah-olah mereka pembela kebenaran. Sehingga ada yang semula, ini ada pengaduan yang semula baik dengan gurunya, gara-gara gurunya tidak sependapat dengan orang tersebut misalnya, langsung tidak mau. Di musola sekarang retak, masjid retak. Setan bertepuk tangan. Setan bertepuk tangan. Ini senang mereka, setan, dengan ulah-ulah manusia-manusia semacam itu. Nah, dalam dakwah setelah itu, wakul Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ini kebenaran yang aku sampaikan dengan cara baik dan benar. Kalau enggak jelas, ayo aku jelaskan. Kalau memang tidak mau, kamu ya sudah. Bagaimana? Adapun peperangan ini babnya beda. Ada aturan berperang, itu ada aturannya. Aturan berperang itu, kenapa kita harus berperang? Islam berperang itu seperti apa? Bukan dikit-dikit kita perang media, na'udzubillah. Bukan seperti itu. Setelah kita menyerahkan, Allahu a'lamu bima ta'malun. Nanti hitungannya di hadapan Allah. Artinya ini gambaran bahwasanya tidak semua permasalahan yang kita hadapi terselesaikan oleh kita di dunia. Masih ada lanjutannya nanti. Next. Di akhirat. Jadi bahkan pada zaman baginda pun ternyata Nabi belum menyelesaikan semuanya PR untuk sahabat. Sahabat PR untuk tabi'in. Karena pada zaman Nabi pun masih ada orang kafir. Nah kan gitu. Nah gitu, ada semuanya. Problem tuh ada. Syariat ya sempurna, nggak ada yang kurang. Tapi ada orang yang belum tersentuh. Dan seterusnya PR untuk orang selanjutnya. Bahkan pada zaman Nabi pun ada orang sampai mati tidak terselamatkan. Lalu bagaimana? Seperti kejahatannya Abu Jahal dan yang lainnya. Oh ada lanjutannya, alam barzah akhirat. Ada lanjutannya. Jadi tugas kita ini ya membawa orang di dunia dengan semaksimal mungkin kepada kebaikan. Kemudian setelah itu dengan cara terbaik, diskusi yang baik. Kalaupun setelah itu mereka tidak mau, sampaikan kepada mereka, Allah a'lam bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Baik, hari ini tidak terselesaikan, tapi ingat ada penyelesaian lain nanti. Setelah ini, Allahu yahkum bainakum. Bainakum. Allah yahkum bainakum. Allah yang akan mengadili di antara kalian yaumal qiyamati, di hari kiamat. Lah, penyelesaiannya nanti ada di hari kiamat. Sekarang sesama muslim itu dendamnya terus dihabisi hari ini. Nggak cukup orang ini dikatakan begini, kemudian sampai harus dipermalukan segala macam. Seolah-olah dia pengen jadi nabi baru lagi. Naudzubillah, hari ini coba Anda membaca media, Anda lihat di media, model ustadz-ustadz semacam ini. Dia membahayakan. Coba saja setiap Anda menemukan saudara Anda, kerabat Anda, bersentuhan dengan mereka, langsung mereka berubah caranya hidup dengan Anda. Karena memang tidak mengambil hikmah dan mau'idhah hasanah atau billati ya ahsan. Dia akan berubah. Setiap hari mungkin ngunjing orang, ngomongin orang dan seterusnya. Hidupnya semacam itu. Berlatih untuk mengotori lisan, berlatih untuk mengotori telinga, berlatih untuk mengotori hati, yang pada akhirnya nanti akan diterapkan kepada siapa? Kerabatnya sendiri. Na'udzubillah. Allah yahkum bainakum. Allah yang akan mengadili, menengahi, menyelesaikan di antara kalian semuanya nanti. Ada pengadilan dari Zat yang Maha Adil. Tidak ada yang bisa lepas nanti. Yaumul qiyamati, di hari kiamat. Artinya yang belum terselesaikan hari ini, ada kisah lanjutan. Lanjutannya adalah hukuman nanti di akhirat. Na'udzubillah. Fima kuntum fi takhtalifun. Apa yang kalian perselisihkan? Orang beriman dan orang tidak beriman. Ahli hak, ahli batil. Ahli hak dengan kebenaran, ahli hak dengan hawa nafsu. Semuanya ada penyelesaian nanti. Jika hari ini kita belum menyelesaikan. Maka takutlah dengan penyelesaian di akhirat yang kita sudah tidak lagi kita untuk bisa minta maaf. Mengerikan, taunya kita di posisi yang disalahkan. Di akhirat, maka tidak ada lagi waktu itu untuk beramal atau minta maaf. Tidak ada. Jangankan kalau sudah masuk alam barzah, di akhirat nggak ada kita minta maaf, ampuni saya Allah. Bahkan di saat kita masih hidup, kalau sudah matahari terbit dari barat, penyesalan kita sudah tidak ada artinya. Atau yugharghir, nyawa di tenggorokan sudah nggak ada artinya. Sehingga mumpung kita masih ada nyawa di kandung badan kita, kita masih bisa jalan-jalan dengan kesadaran. Ayo waspada. Ada kekurangan-kekurangan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ini peringatan lagi, ini yang diajak bicara adalah ahli iman. Di saat menghadapi orang-orang kafir,
Kadang-kadang seperti kekecewaan yang mendalam. Aduh, gimana kok tidak selesai urusan orang kafir? Ada pengadilan akhirat. Termasuk ingin menegakkan kebenaran, tapi kok gak jalan-jalan, gak sukses. Nah, dihibur oleh Allah, sudah mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Termasuk kita dalam berdakwah pun kan bermacam-macam. Ada orang yang disambut dan tidak disambut. Ada orang di kampung ngajari ngaji dari dulu 5 orang tok. Jangan diremehkan 5 orang umat Nabi loh ya. Bisa jadi niat yang besar, lalu dijaga oleh Allah dengan tampak ketidaksuksesannya. Padahal di hadapan Allah sesuai dengan niatnya sukses. Seperti hanya muridnya 5. Sementara cita-citanya punya ribuan santri, ribuan umat. Dia ingin membawa umat sebanyak-banyaknya. Cuman dia belum sukses. Cuman dia tulus dan tulus dan tulus. Di hadapan Allah sudah mendapatkan pahala. Kan ada pengadilan akhirat nanti. Ada sebaliknya yang mungkin jamaahnya besar ribuan. Tapi dia bukan karena Allah. Hanya rindu dikumpul, diukrumunin orang-orang. Disanjung-sanjung. Lihat, ada. Allah yahkum bainakum yaumal qiyamati. Ada hari kiamat. Sehingga nanti di akhirat dicari pahalanya enggak ada. Semua adalah kesombongan yang merendahkan dia. Menjadi kerdil di alam barzah. Kerdil di padang mahsyar. Kalau sudah kerdil bagaimana? Diinjek-injek yang lainnya. Tenggelam di dalam keringatnya. Kerepotan, capek. Padahal di dunia Masya Allah disanjung-sanjung. Dielu-elukan. Akan tapi karena tadi dianya tidak benar di dalam mengajak kepada kebaikan. Bukan karena Allah, tapi kepada untuk dirinya sendiri. Maka rendahnya dia. Rendahlah dia. Allah alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Maha tahu. Yang di langit dan di bumi. Apa yang engkau lakukan Allah tahu. Yang kau lakukan baik Allah Maha tahu. Yang kau lakukan buruk Allah Maha tahu. Yang kau lakukan itu baik tapi niatmu buruk Allah juga tahu. Ini meyakinkan kembali bahasanya Allah tuh Maha tahu apapun yang kamu lakukan tahu loh ya. Maka bukan action hari ini kita melakukan kebaikan. Kita perlu ketulusan. Dan tulus itu ada di dalam hati, bukan kalimat terucap mengatakan aku ikhlas, aku tulus karena Allah, bukan. Tapi betul dari hati. Dari lubuk hati terdalam yang kenal Allah, berbuat baik hanya karena Allah dan meyakini akan adanya pahala dari Allah, kasih sayang Allah. Inna bidzalika fi kitabin. Jadi semua yang terjadi unek-unek di hati Anda, kerentak di hati Anda, lintasan di hati Anda ingin menolong orang sebanyak-banyaknya, maka sudah diketahui oleh Allah, sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz bahwasanya Anda akan berbuat kebaikan begini dan diterima oleh Allah dan Anda masuk surga. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah. Allah sudah Maha tahu. Makanya enggak usah khawatir kita. Kalau ada orang melakukan ketidakbaikan kepada kita, enggak perlu kita sampai memperlambat dendam. Karena Allah juga sudah tahu dengan kejahatan. Memperlama dendam, enggak perlu. Kenapa? Allah Maha tahu dan melihat itu semuanya. Dan yang luput dari hukuman di dunia, maka akan ada hukuman nanti di akhirat. Boleh, kita tentunya sesuai dengan prosedur tadi, mansak dari peraturan dari Allah. Boleh kita menuntut hak kita, boleh kita melakukan satu tindakan balasan di saat kita dijahatin dan seterusnya, sesuai dengan aturan itu boleh. Sah. Tapi ini penekanannya harus kita tahu bahasanya Allah Maha tahu apa kita lakukan. Apakah yang kita lakukan karena membela kebenaran? Atau karena kita menginginkan sesuatu selain Allah. Termasuk di medan laga pun ya, hati-hati. Sehingga kalimat, alam ta'lam anna ya'lamu ma fis samawati, agar sadar Allah Maha tahu intinya. Karena ada orang mati di medan laga dikatakan di ahli neraka. Bagaimana orang mati di medan laga yang disertis orang merindukan untuk bisa mati di medan laga untuk menjadi mati syahid. Tapi disebut sebagai orang yang ahli neraka. Rupanya di dalam peperangan ada yang tersembunyi dalam hatinya. Niat bukan untuk Allah, tapi hanya ingin dibilang sebagai seorang pemberani dan pahlawan. Bahkan dikatakan ini termasuk nanti adalah pertama kali neraka akan dinyalakan oleh Allah untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu, tapi menuntut ilmu bukan karena Allah. Mempelajari Al-Quran bukan karena Allah. Ulama palsu. Yang kedua, dermawan palsu. Dia berbuat baik bukan karena Allah. Hanya bagian disanjung telah bangun masjid di sana sini. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah orang yang jihad di jalan Allah, pengen dianggap sebagai seorang. Yang pertama orang alim,
Yang alim palsu, yang kedua dermawan palsu, yang kedua mujahid palsu. Mujahid palsu itu pokoknya, makanya hati-hati. Hanya pengen barangkali na'udzubillah ya, kalau ingin berjuang karena Allah, jangan nunggu ada media yang mengeliput saya, enggak ini Allah. Ayo, hanya pengen dilihat oleh manusia. Maka itulah neraka dinyalakan pertama untuk mereka. Dan mereka di saat ditanya untuk apa kamu jihad? Karenamu ya Allah, kadibta, kau dusta. Kau berjihad itu hanya pengen dianggap kau sebagai seorang pemberani. Dan kau sudah disanjung di dunia. Sana minta pahala dari manusia menyanjungmu. Dilemparkan ke neraka. Tuh, ini kan bentuk kebaikan. Makanya di saat kita melakukan kebaikan pun, apalagi kejahatan ya. Kejahatan langsung awas, Allah Maha tahu loh ya. Kejahatan yang tersembunyi. Ini kebaikan dohirnya, tapi hati kita tidak benar, Allahu a'lam. Alam ta'lam, apakah kau tidak tahu? Annallaha ya'lam, Allah Maha tahu. Dan semuanya sudah diketahui oleh Allah apa yang akan terjadi. Anda hari ini. Belum besok. Anda tidak tahu esok yang terjadi. Allah Maha tahu kalau ternyata Anda besok di karunia rezeki yang melimpah. Anda senang menderma, menolong saudara, kerabat. Allah tahu sudah. Allah tahu itu semuanya. Karena fi kitabin indzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah mengetahui, nggak ada yang luput. Kalau kita mengetahui, mohon maaf, kita punya karyawan, nggak akan tahu semua yang dilakukan karyawan kita. Dia kerja benar atau tidak dan sebagainya. Dipasang CCTV hanya yang kesorot CCTV, agak jauh nggak kelihatan. Dia keluar pun ternyata bukan ke toilet, dia hanya pengen nongkrong di luar, ya nggak tahu kita. Tapi Allah Maha tahu. Dan untuk mengetahui bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah. Allah yasir. Maka takutlah kepada Allah. Maka takutlah kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Nah ini semuanya ini ada hubungannya dengan tadi. Dakwah. Ud'u ila rabbika. Di saat mengajak kepada Allah. Harus benar-benar kita menata hati. Dengan cara yang benar, cara yang baik. Karena kita akan membawa apa? Membawa mansak. Membawa cara hidup. Membawa agama. Membawa rambu-rambu. Kepada manusia. Kepada diri kita sendiri yang pertama. Kepada orang di kiri kanan kita. Dan kepada manusia semuanya. Tentunya dengan cara-cara yang benar untuk sampai kepada tujuan dan tulus karena Allah SWT. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu lahir kita, Allah Maha tahu batin kita, Allah Maha tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan ingat, kehidupan kita tidak hanya sebatas di dunia, ada lanjutannya setelah kehidupan di dunia, ada alam barzah, alam akhirat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.